Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi aladini. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga alhamdulillah tepat hari ini kita bertepatan di tanggal 28 September 2023 atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Yang tentunya 12 Rabiul Awal ini diperingati sebagai hari Maulid Nabi untuk umat Islam seluruh dunia, di mana Rasulullah pertama kali dilahirkan dan menjadi penerang rahmat untuk sekian alam. Salawat serta salam tidak lupa mari sama-sama kita lipat curahkan kepada junjungan kita semuanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya selaku umatnya yang insya Allah semuanya kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, Yayasan Insani menyelenggarakan kegiatan tabligh akbar melalui channel YouTube Insani TV, di mana kegiatan dari Insani TV ini tentunya hari ini kita akan sama-sama melihat dan mendengarkan dari penceramah yang luar biasa, yang dimana nanti akan menyampaikan bagaimana sih kita sebagai peran pemuda. Karena di sini peran pemuda saat ini dibutuhkan. Bagaimana menjadi seorang pemuda yang memiliki peran satset gitu ya Pak ya, di tengah kondisi zaman sekarang, di mana kita juga harus menguswah kepada Rasulullah. Ya tentunya memang kenapa ini harus dibutuhkan? Saat ini terjadinya moral yang turun di generasi muda ya. Kemarin juga terjadi terjadi banyak hal Pak ya. Hadirin semuanya, kemarin kita sama-sama melihat bagaimana pembulian yang terjadi gitu ya di kalangan generasi muda. Tentunya ini runtuhnya moral generasi saat ini. Nah, bagaimana kita bisa menguswah kepada Rasulullah gitu ya, tentunya insya Allah malam hari ini kita akan bahas. Nah, di sini nanti secara live streaming kita juga membuka pertanyaan live interaktif. Jadi kalau misalnya nanti dari hadirin semuanya mau ada yang ditanyakan, silakan nanti untuk bisa mengirimkan atau menuliskan di kolom komentar yang sudah tersedia di live streaming Insani TV. Dan alhamdulillah terselenggaranya hari ini jadi teringat bagaimana memang peran pemuda saat ini harus senantiasa produktif seperti halnya Rasulullah mencontohkan kepada kita semuanya. Peran pemuda saat ini sangat dibutuhkan untuk generasi bangsa yang akan datang. Nah, melalui Maulid Nabi, saya teringat ketika dulu ada satu momentum menjelang Maulid Nabi Pak Ustadz ya. Jadi kalau dulu di kampung mah kita ada istilahnya nadoman Pak Ustadz ya, nadoman. Saya teringat ada dua bait kalimat, Siti Aminah min sahur waktos babarna kacatur ningal cahya maning ngumpul di bumina burung mancur ya. Terus selanjutnya ada juga bait kalimat Ramana Said Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah. Kalimat itu menandakan bahwa memang di tahun itu Rasulullah di tahun gajah, tepatnya pada saat itu pasukan Abraham ingin menyerang Ka'bah ya, dan Rasulullah pada saat itu dilahirkan ya. Seiring berjalannya waktu, kemudian Rasulullah juga beranjak ya dari anak-anak, pemuda sampai Rasulullah dewasa dan dimisak menjadi Rasul. Tentunya banyak pembelajaran hidup yang diambil sehingga menjadi contoh untuk kita semuanya selaku generasi penerus umat Islam akhir zaman, yang tentunya hari ini kita juga harus sama-sama memperjuangkan risalahnya Rasul. Ya insya Allah ya, ini sudah hadir bersama kita semuanya ya. Terselenggaranya acara ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Insani Bakti Nagari, yang mudah-mudahan secara fasilitasnya ini bisa menjadi amal jariah karena ini bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk pembicara kita hari ini tidak asing lagi
Beliau seorang penceramah dengan bahasanya yang mudah dimengerti, ya. Bersama di sini ada Bapak Ustadz Soleh atau disebut dengan Bapak Usol, nama terkenalnya. Ya, jadi Pak Usol nanti juga akan menyampaikan kepada kita semuanya peran generasi umat Islam, ya. Bagaimana kita semuanya bisa mencontoh Rasulullah. Oke? Selama kurang lebih insya Allah 1 jam ke depan kita akan sama-sama menyampaikan, ya, bersama-sama kita menyimak dari Pak Usol terkait informasi terkait isi ceramahnya apa. Jadi bagi yang mau mencatat silahkan untuk mencatat. Sekali lagi untuk yang mau berinteraksi dengan kami silahkan tulis di kolom komentar. Tanpa harus menunggu waktu lama lagi, mari sama-sama kita mendengarkan isi tausiah kita yang berjudul Peran Pemuda yang Satset ala Rasulullah. Maka dari itu, saya persilakan kepada Ustadz Soleh untuk menyampaikan ceramahnya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Kang Irman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-haqqu malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqu wa'dul amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu makarimal akhlak. Sahabat-sahabat sekalian, bersyukur kita sama-sama panjatkan di kesempatan hari ini. Malam ini kita sama-sama bisa hadir, bisa silaturahmi dan juga tholabul ilmi dalam rangka memperingati, mencek Sunda nama Mieling ya. Mieling Pak. Mieling atau mepeling ya. Mengingat-ingat lagi ya, ada tadakur, ada tadabur. Walhasil mudah-mudahan jadi tasakur gitu ya. Jadi tadabur itu artinya kita menjelajah sedikit, kita menjelajah ke belakang bagaimana kisah seorang manusia pilihan Allah yang tentunya syarat dengan makna. Dari seluruh perjalanan hidupnya itu dipastikan oleh Allah melalui ayat, yaitu surat Al-Ahzab. Jadi surat Al-Ahzab memberikan satu gambaran bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di situ ada kalimat, kalau sedikit saya ya dengan kaidah bahasa ya, dengan kaidah bahasa Arab itu ada kalimat mengatakan laqad ya. Laqad itu 2 huruf itu tuh, ada lam, ada qad gitu kan. Jadi lam itu disebutnya lamul taukid katanya. Lamul taukid dan qadnya juga adalah harfu taukid. Jadi 2 huruf penegasan ya. Jadi ada 2 huruf penegasan atau pentaukidan. Nah, ini bermakna kalau sesuatu itu ditegaskan berarti itu menunjukkan sesuatu yang penting, sesuatu yang fundamental, sesuatu yang mendasar, gitu kan? Lalu berikutnya adalah Allah memberikan satu gambaran katanya. Laqad kana artinya isim kana berarti menunjukkan keadaan. Jadi sungguh ya telah ada pada keadaan. Nah, gitu ya. Fi Rasulillah ya.
Artinya fi Rasulillah itu yaitu di dalam, jadi fi itu disebutnya itu adalah bahasanya fi itu ditaklil dalam arti menunjukkan sesuatu yang menempel. Jadi sesuatu jadi telah ada pada perjalanan Rasulullah gitu ya. Jadi telah ada pada perjalanan Rasulullah apa katanya? Uswatun hasanah. Artinya uswah itu contoh, uswah itu suri teladan ya. Yang tentunya suri teladan ini bukan hanya sebatas kita kagum doang. Misalnya gini, kagum kepada Rasulullah cukup saja. Nah, itu bukan uswah. Kalau uswah itu adalah kita melihat, mendengar, bahkan menganalisis bagaimana perjalanan Rasulullah, lalu ada kaitan dengan kita apanya, gitu kan? Sehingga disebutnya uswah. Jadi ada sesuatu yang istilahnya mengikat, gitu ya. Jadi sehingga kita itu menjadi bagian dari perjalanan Rasulullah. Hasanah itu menunjukkan sesuatu yang baik, tentunya baik dalam pandangan Allah. Tapi punya konsekuensi. Artinya kebalikan dari kebalikan hasanah itu sayiat. Artinya kebalikan dari hasanah sayiat. Berarti, nah ini penegasannya, kalau kita tidak mencontoh Rasulullah, maka hidup kita jadi sayiat. Gitu lah. Makanya tadi pantas ya, banyak katanya para pemuda apa dan sebagainya, banyak sayiat itu sifat dari perbuatan. Nah, perbuatannya sendiri itu disebut maksiat. Ya, kalau hasanah, perbuatannya itu disebut orangnya disebut muhsin. Muhsin, sehingga perbuatannya itu adalah sesuatu yang baik ya, gitu kan. Cuma ada syarat. Jadi syarat apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ditegaskan oleh Allah pada perjalanan Rasulullah itu ada uswah yang baik, ya. Kalau tidak begitu kan jadi sayiat. Lalu apa? Nah, di sini ada kalimat menunjukkan disebut nate harfu syartin, ya. Apa harfu syartinnya? Maka ya para sahabat bisa dilihat ayatnya. Di situ ada kalimat li. Li itu artinya li goyang. Artinya untuk siapa gitu. Artinya untuk siapa? Berarti kan perjalanan Rasulullah sehebat apapun, ya, hebatnya perjalanan Rasulullah itu tidak akan menjadi dampak yang baik kalau tidak memenuhi syarat ini. Gitu. Apa syaratnya? Li, bagi. Jadi uswatun hasanah bagi siapa? Liman, man ini disebutnya harfu syartin. Artinya harfu syartin. Jadi huruf yang menunjukkan syarat. Jadi Rasulullah perjalanannya menjadi uswatun hasanah liman bagi siapa? Man. Sahawae, gitu kan? Terutama dalam hal ini tadi apa? Para pemuda. Ya. Artinya kalau dikaitkan dengan tema hari ini, Rasulullah perjalanannya menjadi uswah yang baik bagi para pemuda. Ya. Pemuda yang gimana? Artinya pemuda liman kana, yang pemuda itu situasi kondisinya yarjullah. Yarjullah itu yarju mengharapkan Allahu Allah. Jadi mengharapkan pertemuan dengan Allah, ya. Dan juga apa? Wal yaumal akhir. Dan juga adalah yakin akan yakin akan pertanggungjawaban selamat nanti di akhirat berarti kan. Jadi meyakini bahwa akan selamat nanti di pertanggungjawaban akhirat kalau hidupnya beruswah kepada Rasul. Itu syaratnya, gitu kan? Kata Qurannya begitu. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir, gitu kan? Jadi Rasulullah itu jadi suri teladan yang baik bagi orang, ya, bagi orang yang meyakini akan Allah, beriman kepada Allah, dan juga yakin akan
pertanggungjawaban di akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya hanya dengan beruswah kepada Rasul, hidupmu engkau akan selamat nanti dari pertanggungjawaban di akhirat. Nah, itu syaratnya, gitu kan? Sehingga hati-hati ya, hati-hati. Artinya begini, ketika kita melakukan satu perbuatan, kalau ia mengatasnamakan ibadah, lalu tidak mencontoh Rasul, rodun gitu katanya. Karena ada hadis begini katanya. Man amila amalan falaisa amruna bihi fahuwa rodun, gitu kan. Man, siapa saja amila berbuat amalan perbuatan, falaisa amruna bihi, yang tidak ada urusan denganku, artinya tidak ada contoh dariku, dari Rasul, fahuwa rodun, maka perbuatan itu tertolak. Lalu apa berikutnya katanya? Wa dzakarallaha katsiran. Nah, itu ada berikutnya kan? Jadi sungguh ada suri teladan yang baik pada perjalanan Rasul bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan yakin pertanggungjawaban di akhirat. Lalu apa berikutnya? Wa dzakarallaha katsiran. Dan berzikirlah engkau kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kade, kibir-kibir. Oh, Pak Ustaz, dizikirin ya. Orang mau beruswah teh artinya yang berzikir. Berzikir teh anu punten misalnya duduk bersolawat, zikir di masjid hanya sebatas itu. Bukan. Lebih dari itu ya Pak Ustaz. Artinya itu baru langkah gitu kan. Logikanya begini kan. Saya ke Mekah. Ketika saya ke Mekah, lalu saya berikan sorban. Lalu saya kasih ke anak saya, tolong kasihkan ke Kang Irman. Lalu anak saya itu bilang, Pak atau Kang, ini ada sorban dari Bapak. Oh, dari mana itu? Bapak baru dari Mekah. Lalu kata Kang Irman, saya nggak tahu dengan adanya sorban ciri apa berarti? Sorban yang saya berikan ciri apa? Menunjukkan saya apa terhadap Kang Irman? Ya kan saya ke Mekah ya, terus beres sorban. Oh, ke Mekahnya diberi sorban, berarti cirinya abdi teh naon ke Kang Irman? Ngasihnya. Ya ngasih, itu berarti ngasih itu ciri naon? Ciri ingat berarti kan? Mengingat ya Pak ya? Iya kan? Artinya di situ sorban itu yang dikasihkan bukti zikir. Jadi yang namanya zikir kepada Allah tuh ada zikir labdi, ada zikir qalbi, ada zikir amali. Artinya ada perbuatan. Maksudnya apa? Wa dzakarallaha katsiran. Mana perbuatanmu yang mengingat beruswah kepada Rasul? Mana lisanmu yang menunjukkan uswah kepada Rasul? Mana pemahaman hatimu yang menunjukkan uswah kepada Rasul? Di situ mungkin jadi ada 3 poin ya. Pertama, bahwa Allah memastikan bahwa contoh yang paling baik ya manusia sepanjang sejarah yang sudah Allah jamin adalah perjalanan Rasul. Yang kedua, itu memenuhi syarat. Syaratnya adalah kalau kau yakin bahwa dengan mentaati Allah itu hanya satu syaratnya, yaitu dengan mengikuti Rasul. Kemudian yang ketiga adalah bahwa orang yang selamat nanti di akhirat adalah mereka yang hidupnya beruswah kepada Rasul. Apalagi para pemuda sekarang ya, sehingga itu menjadi acuan, itu menjadi satu tolak ukur. Lalu buktinya apa katanya yang beruswah kepada Rasul? Wa dzakarallaha katsiran. Mereka berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ada apa? Zikirnya, ada zikir labdinya, ada zikir amalinya, ada juga zikir hatinya. Baik sahabat-sahabat sekalian, ya. Dalam hal ini kita coba menerangkan bahwasanya tadi ada ungkapan satu hadis yang di pembuka saya menyampaikan bahwasanya innama buistu makarimal akhlak. Bahwasanya Rasul itu diutus kecuali adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Ya. Artinya mungkin dalam hal ini bukan berarti akhlak di mana hanya sebatas apalagi budi pekerti ya. Jadi akhlak itu adalah asal kata dari kholako. Jadi kholako ya artinya sesuatu yang diciptakan ya. Jadi akhlak itu adalah perbuatan makhluk untuk sang Khalik. Jadi perbuatan makhluk untuk sang Khalik adalah
akhlak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perbuatan makhluk untuk Sang Khalik, bahwa ini yakin sampai kepada Sang Khalik. Nah, disitulah peran Rasul, disitulah peran Nabi menghubungkan, ya, menghubungkan dari perbuatan makhluk untuk Sang Khalik. Makanya di situ Rasulullah mengatakan innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tiada lain adalah untuk yang menyempurnakan akhlak. Jadi penting, artinya pentingnya apa? Sok, punten, Kang Iman ayeuna tiasa terang maca Quran, sholat apa dan sebagainya, nah terang langsung ti Allahna gitu kan? Tepat. Ayah perantaranya ya, Pasti, ngajar. pasti ayah perantara. Mau deket sama guru ngaji lah ya, deket sama ayah guru ngaji, ayah guru agama di sekolah. Tapi kan mau disusul deh, ayah guru ngaji di sana, ayah guru agama di sana. Nah disitulah peran Nabi, disitulah peran Rasul. Artinya peran Rasul artinya memberikan satu contoh kepada umatnya supaya dia berakhlak sampai kepada Sang Khalik. Artinya yakin bahwa ini Sang Khalik dan yakin akan selamat nanti di akhirat, gitu kan. Nah, tentu dalam hal ini Allah ya memilih manusia, pilihan Allah ya. Jadi Nabi Muhammad ditunjuk, dipilih oleh Allah itu bukan karena apa ya? Bukan karena jadi gini, nggak ada manusia pilihan Allah jadi nabi karena usahanya, nggak ada. Misal pemikirannya hebat, karya-karyanya terbaik, terus apa dan sebagainya, karena begitu jadilah nabi. Jadi nabi bukan hasil usaha, gitu kan? Bukan hasil usaha, tetapi jadi nabi mah pilihan Allah. Cuman dalam hal ini ada gambarannya bagaimana perjalanan Nabi Muhammad khususnya. Saya teringat satu peristiwa yang tadi disebutkan katanya, yaitu Allah saya sedikit menerang ke belakang ya. Katanya begini katanya, makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah nur. Jadi nur adalah makhluk yang pertama kali diciptakan. Lalu si nur itu Allah namanya Muhammad. Makanya ada istilah Nur Muhammad. Sampai Nabi Adam bertanya, ya Allah, aku melihat namamu lalu bersanding dengan nama Muhammad. Siapa? Ini zaman Nabi Adam. Ini siapa? Makhluk apa? Dan sebagainya, sehingga engkau sandingkan di samping namamu katanya. Jadi lalu Allah mengatakan itu adalah Nur Muhammad, yang dengan nur itu Allah ciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi. Lalu Allah sampaikan nanti ada manusia pilihan Allah di antara utusanku yang bernama Muhammad. Jadi namanya orangnya belum ada, tapi namanya sudah ada, sudah tertulis ya. Itu agak susah ya untuk mencontohnya rada. Nah itu ini mah terkait dengan itu. Lalu apa berikutnya? Oke, secara perjalanan bahwa kelahiran Nabi Muhammad itu ditandai peristiwa yang sangat besar ya. Artinya sampai katanya nih ada cerita ini kan katanya. Jadi sampai setan iblis Ajajil katanya, iblis itu histeris lah, resah, gelisah, hampir stres. Kenapa? Karena kelahiran Nabi Muhammad. Jadi menurut keterangan katanya iblis itu 4 kali stres, 4 kali histeris katanya. Menurut keterangan ya, bahwa iblis itu 4 kali ya stres, histeris lah gitu kan, jerit menurut. Yang pertama apa? Ketika Allah melaknat iblis. Itu yang pertama. Wah, histeris gitu kan. Yang kedua apa? Yang kedua ketika Allah mengusir iblis dari surga. Wah, itu histeris. Dan yang ketiga adalah ketika Allah menciptakan kejadiannya, lahirnya Nabi Muhammad. Ya. Rasulullah. Iblis stres. Nah, stres enggak? Ya. Jadi aku ini mau menggoda manusia katanya. Aku mau menggoda manusia
Nah sekarang lahir yang namanya Muhammad, jadi manusia yang menjadi orang pilihan Allah yang nanti akan memberikan, mengajarkan kepada seluruh manusia, yang tentunya menjadi ganjalan. Susah menggoda manusia karena begitu taat, tunduk patuh kepada Rasulullah nantinya. Kata satu-satu. Kemudian apa satu lagi? Satu lagi katanya iblis stres, ngajerit ketika Allah menurunkan surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah turun, wah, kenapa? Karena kalaulah manusia itu paham terhadap surat Al-Fatihah, maka di dalam dirinya ada perisai. Makanya ketika mengatakan, biasanya sebelum baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan itu kan? Tadi juga diungkapkan ya tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya apa kan? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk? Pemirsa, sahabat, siapa yang terkutuk? Iblis ya Pak. Nah disitulah ya, yang terkutuk itu bukan iblis. Ya, kenapa? Coba. Artinya, a'udzubillah, ya Allah, aku berlindung kepada Allah. Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang terkutuk itu adalah manusia yang mengikuti godaan setan. Di situ yang aku berlindungnya. Jadi untuk ya Allah, aku berlindung setan yang terkutuk. Terkutuk berlindung ke apa? Setan terkutuk mah gitu kan. Justru yang berlindung kepada Allah itu aku yang tergoda, yang terbawa godaan setan. Jadi yang terkutuk itu adalah manusia yang tergoda oleh setan. Itu yang aku berlindung kan. Jadi abdi nyalindung ke Allah, lamun abdi ngikuti godaan setan, abdi anu terkutuk. Itu ya dan sebagainya. Turunnya surat Al-Fatihah menjadi pelindung katanya bagi manusia dan sulit ya untuk menggoda manusia kata itu. Nah, kelahiran Nabi itu menjadi stres ke setan. Oh atuh itu mah Pak Ustaz, santai atuh daya Nabi Muhammad. Iya, betul. Asal ada syaratnya gitu. Artinya begitu. Nah sekarang tadi lihat, ketika Nabi lahir, semua makhluk saat itu bergembira. Jadi dua, semua makhluk bergembira, tapi ada makhluk yang stres itu bisa diri. Jadi kelahiran Nabi Muhammad berarti dua kutub dia di dunia teh. Aya nu bergembira, aya nu stres gitu kan. Jadi lahirlah pemuda-pemuda yang apa? Pemuda-pemuda apa tadi? Yang satset. Pemuda-pemuda yang satset ala Rasul, berarti ada dua nanti. Ada yang gembira ya dengan laginya para pemuda yang ala Rasul yang satset, tapi ada juga yang stres lagi. Gitu, Iblis kan? pasti stres lagi ya. Stres lagi gitu kan. Nah, sekarang gambarannya kan. Rasul ketika awal kelahiran, kita tahu beliau itu disusui, kemudian artinya diasuh ya oleh yang bernama Halimah Sya'diyah dari Bani Sa'ad. Kemudian ya kita tidak berpanjang lebar di situ, tetapi kita tahu Rasul itu diberikan satu asupan yang bersih gitu kan dari wanita desa yang saat itu dipilihkan oleh Allah ya, sehingga awal pertama mendapatkan didikan pembinaan dari seorang Halimah Sya'diyah gitu. Kemudian di sela-sela itu ada peristiwa yang namanya belah dada. Artinya itu di usia kurang lebih antara 4 tahunan. Kemudian apa itu? Ya itu sebenarnya tadi ada cerita ya kan tadi apa? Siti Aminah apa? Siti Aminah min sawur terus babarna kan catur. Eta di mana eta? Di naon maksudna? Eta teh aya dina kitab berjanji, aya oge dina Nurul Yakin. Nurul Yakin. Kitabnya, gitu kan? Jadi saya kira bagus para pemuda hafal tahu isi kitab Nurul Yakin karena di situ adalah perjalanan Rasulullah, gitu kan? Oke, singkat waktu Rasulullah kemudian di situ di bawah asuhan setelah Halimah, kemudian di bawah ibunya, kemudian ibunya meninggal di bawah asuhan Abdul Muthalib, kemudian 2 tahun kemudian di bawah asuhan Abu Thalib, gitu kan?
artinya di bawah asuhan Abu Thalib, kemudian dia disuruh untuk menggembala, ya, kemudian berdagang sampai di usia ya kurang lebih 25 tahunan lah ya. Artinya dagangnya Rasulullah itu sampai ke mungkin bahasa kita mah sudah bukan di Mekah lagi, tapi sudah keluar. Jadi lamun ayeuna namanya ekspor impor lah, gitu kan. Artinya menunjukkan apa berarti? Terus satu lagi. Ketika itu terjadi ada permasalahan Hajar Aswad. Jadi permasalahan Hajar Aswad, jadi seluruh bani-bani saat itu merasa berhak untuk memindahkan Hajar Aswad sebagai satu hal yang menunjukkan derajat. Sehingga karena saking Rasulullah tampil saat itu, dia membukakan burdah ke sorban, kemudian orang mengangkat batu, yang singkatnya lah ya, semua perwakilan bani memegang burdah itu, kemudian memindahkan, dan semua merasa memindahkan. Artinya begini, bahwa Rasulullah saat itu dia termasuk orang yang tidak pernah tinggal diam. Jadi pemuda nanti cicingan, gitu kan? Jadi bukan pemuda rebahan, gitu kan? Jadi yang mageran apalagi mageran. Ayo mageran teh tukang ngin pagar. Artinya bukan mageran, bukan rebahan. Jadi jadilah pemuda itu bukan rebahan tapi perubahan. Nah, gitu kan? Jangan mageran, gitu kan? Nah, disitulah bahasa saya mungkin begini. Rasulullah mampu menyelesaikan permasalahan nasional. Karena itu tingkat nasional, bahkan sampai internasional. Artinya menunjukkan bahwa Rasulullah atau Nabi Muhammad saat itu dipandang oleh umatnya itu adalah seorang tokoh, seorang aktivis, seorang yang artinya karya-karyanya dibutuhkan, gitu kan? Hanya. Jadi dikala Rasulullah seperti itu, di dalam dirinya terjadi pergolakan, ya, terjadi pergolakan atau revolusi diri, ya, mencek bahasa orang mati ya. Saya tuh udah aktif, bahkan perang Pijar tuh perang antar bani saat itu. Dia ikut aktif di perang Pijar, menyelesaikan permasalahan nasional, Hajar Aswad apa dan sebab, bahkan itu diberi gelar oleh umat, ya, masyarakat kaum saat itu disebut Rasul itu gelar Al-Amin, gitu ya. Artinya Al-Amin itu orang yang dipercaya, ya. Tetapi di dalam dirinya, ya, tuh menurut fitrahnya itu bergejolak. Membahasa orang mah kieu lah Kang Irwan. Asalin kieu lah perjuangan teh, gitu tah membahasnya. Tidak menemukan satu titik ketenangan, tidak menemukan satu kepuasan secara kepuasan. Ada sesuatu yang yang belum klop lah, gitu kan. Makanya di saat-saat terakhir beliau itu banyak berkholwat, beliau banyak bertahanus, artinya di Gua Hiro, ya, kemudian di tempat-tempat sepi dan sebagainya. Nah, di saat itulah di saat itu makanya ada di dalam surat yang begini, wa wajadaka dolan fahadaka, aku menjumpaimu dalam keadaan dolan. Dolan itu bukan berarti tersesat, artinya ya tadi gambarannya, dolan itu dia sudah berkarya, berkiprah, aktivis dan sebagainya, tapi masih ada ganjelan, asal lain kieu perjuangan teh, gitu lah bahasa ulama. Bukan begini katanya, ada sesuatu yang belum klop, tah mikiran jadi mikiran gitu ya, merenung gitu dah, sehingga wa wajadaka dolan pahada. Di saat itu aku menjumpaimu dalam keadaan dolan pahada, maka aku beri hada. Hada itu kuda itu artinya petunjuk. Dalam hal ini wahyu. Nah, ketika itu beliau mendapatkan wahyu, sekaligus dalam versi historis, dalam sejarah dikatakan bahwa beliau diangkat oleh Allah menjadi
nabi, gitu ya, menjadi nabi. Nah, disitulah terbuka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terbuka. Jadi para sahabat sekalian, kalau kita ingin terbuka ya, jalan kehidupan benar salah ya, ya tentu kuncinya adalah tadi jadikan wahyu ya yang diturunkan Allah melalui Rasul itu sesuatu yang namanya istilahnya sesuatu yang menetap di dalam diri kita ya. Lalu apa berikutnya? Berikutnya apa? Rasulullah saat itu jelas ya. Jelasnya apa? Jelas siapa kawan, siapa lawan. Jelas mana jalan lurus, mana jalan bengkok. Jelas mana kegelapan, mana cahaya dan sebagainya. Artinya terbentang luas gitu kan. Sehingga di saat itulah beliau apapun yang dilakukan beliau itu semuanya tidak terlepas daripada apa yang menjadi wahyu Allah. Makanya ada satu ungkapan dalam Al-Qur'an bahwa wa ma yantiqu in huwa illa wahyu yuha katanya. Dan tidak ada katanya yang dilakukan oleh Rasul yang tiba in huwa wahyu yuha kecuali atas apa yang Allah wahyukan. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Nah, di saat itulah artinya Rasul tidak pernah mengenyampingkan atau kesempatan-kesempatan yang ada. Artinya beliau datang ke Siti Khadijah, kemudian dalam keadaan menghibur, Siti Khadijah menjadi penghibur, lalu disampaikan, dan yang pertama kali beriman atas kenabian Rasulullah adalah Siti Khadijah, kemudian kepada Abu Bakar, kemudian selanjutnya berkembang ya. Nah, di situ ada satu ungkapan dalam Al-Qur'an, waman ahsanu qaulam mimman da'a ila Allah katanya. Waman ahsanu qaulan katanya. Tidak ada perkataan yang lebih baik mimman da'a ila Allah kecuali mengajak kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau mau kita gitu ya, da'ilah mau dipanjang lebarkan panjangnya artinya tidak cukup 2-3 jam sebenarnya. Nah, tapi paling tidak begini. Bahwa satu yang dijadikan uswah ya bagi kita sebagai umat kepada Rasulullah apa? Sebenarnya Rasulullah para nabi itu memberi sebenarnya satu mengajarkan, kemudian menjelaskan, dan ketiga adalah mencontohkan. Benar gitu? Mengajarkan, menjelaskan, menyampaikan, menjelaskan, kemudian mencontohkan. Apa? Mengajarkan, menjelaskan, mencontohkan jalan menuju Allah. Sebenarnya itu. Jadi sampai apa? Waktu-waktunya itu semuanya dikatakan apa? Hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami semuanya adalah gitu kan? Asal apa? Asal terkait. Terkait dengan apa? Terkait dengan contoh baginda kita yaitu Rasulullah ya. Sehingga nggak ada istilah pemuda ayeuna istilahnya rebahan ya, apalagi malas gerak Pak, itu tadi Pak, mager. malas gerak, apalagi ya atau yang kebalikan, apalagi sekarang ya. Jadi banyak pemuda yang berkiprah tapi kiprahnya itu justru bertolak belakang kan? Ya, bertolak belakang begini ya. Dulu ada contohnya misalnya zaman Nabi Lut gitu ya. Zaman Nabi Lut atau Nabi siapa gitu kan, pemuda yang suka terhadap pemuda Lut kan itu bertolak belakangnya. Atau istilah sekarang apa tuh, LGBT ya misalnya ya, atau apa. Jadi apa artinya sebuah karya yang hebat yang ya sukses kesana kemari dan sebagainya kalau tidak bercontoh menguswah kepada Rasulullah gitu kan ya. Sehingga
waktu-waktu yang dijalani oleh Rasulullah sejak dia diangkat menjadi Rasul, Nabi dan Rasul, sampai al-yauma akmaltu lakum, itu semuanya penuh dengan paling tidak 4 hal, gitu kan? 4 hal. Yang pertama apa? Yang pertama bahwa yang ditanamkan oleh Allah melalui Rasulnya adalah yang telah menanamkan, kan tadi makarimal akhlak ya. Pertama adalah menanamkan akhlak kepada Allah. Jadi, pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang hebat akhlaknya kepada Allah. Ya, cek paribasa begitu lah senang. Nggak apa-apa kita sholat, ya dalam sholat pikiran kita kemana-mana. Tapi buat apa kita kemana-mana tapi tidak sholat? Artinya, ya terjadi masalah. Akhirnya di pas sholat Allahu Akbar pikiran kemana-mana. Ya, daripada orang kemana-mana itu sholat. Salahnya gitu. Jadi itu akhlak kepada Allah. Sehingga tanaman yang pertama adalah ya kita kenal dengan istilah akidah, artinya iman kepada Allah, karena iman kepada Allah merupakan fundamental. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bahwa Rasul itu menanamkan kepada seluruh yang namanya umatnya, khususnya para pemuda, apa? Yaitu kehidupan bersyariat. Ya, kehidupan bersyariat itu dalam arti apa? Dalam arti bahwa segala sesuatu ya yang menjadi, jadi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, gitu kan? Akhlak kepada sesama manusia. Sehingga siapa yang paling baik berbuat baik kepada Allah, kepada orang tua, kepada sesama, bagaimana? Nah, inilah Rasulullah. Ya. Dan yang ketiga, bahwa Rasulullah itu kesana kemari aktivitasnya itu mengajak kepada Allahnya dengan apa? Dengan menenangkan akhlak. Yang ketiga adalah akhlak minal ma'ruf. Ya, akhlak minal ma'ruf itu dalam hal ini apa? Pandai bergaul, gitu ya. Sehingga seorang nabi, seorang rasul, dalam hal ini seorang pemuda dikatakan apa? Dikatakan dia itu sebagai generasi pemuda yang sukses, dalam arti penuh dengan karya yang hebat. Kalau dalam hal ini dia mencerminkan apa yang menjadi tadi akhlak. Ya, berbuat baik kepada orang tua, terus buat sholatnya, ngaji, ya, terbawa minimal lah, tidak terbawa arus perbuatan atau pergaulan bebas. Jadi pemuda hebat itu adalah pemuda yang sanggup menghadapi pergaulan bebas, bahkan mengadakan perubahan yang terbaik. Ya, minimal keajak, syukur nama bisa ngajak lah gitu lah. Jadi mimman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Lalu yang berikutnya adalah bahwa Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam hal ini adalah contoh yang terbaik. Yang pertama yang paling menunjukkan apa ya? Jadi membahas Quran begini, inna arsalnaka rahmatal lil alamin. Jadi Rasul itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Gitu ya. Mau bab ekonominya, mau bab sosialnya, mau bab apa saja, gitu kan? Sehingga itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bang Irman, jadi kalau jadi seorang pemuda, kalau saya melihat ada pemuda hebat, ada pemuda gaul, ada pemuda pinter, ada pemuda kaya. Menurut Imam, pemuda kaya dan kumaha? Kaya akan ilmunya, kaya akan literasinya, apa ya? Nah, kalau menurut saya nggak gitu. Pemuda yang kaya itu adalah pemuda yang sanggup mendayagunakannya semata-mata adalah untuk kepentingan. Nah, di sebenarnya orang yang kaya itu adalah orang yang mampu memberi. Jadi loba harta cantantu kaya, tapi anu mampu memberi. Saya punya kemampuan A, diberikan untuk Allah, untuk Rasulnya. Nah, itulah pemuda yang kaya. Ya, ayeuna pemuda yang hebat dalam arti
pemuda yang hebat itu bukan pemuda yang segala bisa, tapi pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang mampu mendayagunakan seluruh apa yang Allah beri semata-mata adalah untuk memenuhi keinginan Allah dan Rasul. Itulah pemuda yang hebat. Dan satu lagi, pemuda pintar. Yang pintar Pak, seluruh potensinya itu semuanya didaya gunakan untuk Allah gitu ya Pak ya. Nah, artinya pemuda pintar itu adalah pemuda yang mampu mendaya gunakan seluruh yang Allah beri untuk kepentingan selamat di akhirat. Itu. Sehingga apa ukurannya? Gak ada lagi ukurannya kecuali kita beruswah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi, jadi yuk mari kita daya gunakan seluruh apa yang Allah beri ya. Ada pepatah mengatakan Subhanul Yaum Rijalul God katanya. Anak-anak hari ini adalah pemuda di masa yang akan datang. Sehingga hari ini kita masih bisa A, B, dan C, maka di masa yang akan datang justru dengan A, B, dan C itu kita akan berkiprah, kita akan berkarya gitu kan. Lalu ada juga mengatakan begini, perbanyaklah ya Pak, jangan banyak mengeluh. Itu pemuda nih. Jangan banyak mengeluh sampai kau lupa untuk cara bersyukur. Tapi banyaklah engkau bersyukur sampai kau lupa cara untuk mengeluh. Artinya ya gitu kan, ciri orang yang bersyukur yang mana? Mendaya gunakan seluruh potensinya. Miskin dengan kemiskinannya daya gunakan. Yang penting selamat nanti di akhirat. Kaya dengan kekayaannya daya gunakan. Ya, pemikirannya segalanya pokoknya mah yang itulah sukses. Artinya jangan jadikan otak kita sadar, gitu kan? Jadikan otak itu sadar supaya engkau tahu, gitu kan? Apa yang mestinya dilakukan untuk hari ini akan datang. Ya. Kenapa? Salah ya, masa depan itu Allah yang menentukan dan hari inilah kita yang menentukan. Nah, kalau hari ini tidak kita rehat di generasi mager, ya rebahan dan sebagainya, kebayang dong masa depannya seperti apa. Ya, pergunakan hari ini untuk masa yang akan datang dengan mempelajari waktu yang sudah lalu. Itulah gambarannya minimal. Mudah-mudahan lahir batin kita sama bahagia. Maka kan gitu kan. Aduh, alhamdulillah Pak Ustadz tadi sama-sama sudah kita bahas ya. Jadi para hadirin semuanya yang saat ini juga sedang live di Insani TV ataupun di channel Instagramnya Ustadz Soleh. Jadi tadi Bapak menyebutkan bahwa memang peran pemuda itu ini sebenarnya sangat dibutuhkan Pak ya. Tapi pemuda seperti apa yang memang dibutuhkan untuk masa depan, yaitu pemuda yang mengikuti uswahnya Rasul Pak ya. Uswahnya Rasul. Kalau tadi kita sama-sama lihat dan sama-sama tadi Bapak juga membahas bahwa memang peran pemuda itu ini bagaimana memang pemuda itu bisa menanamkan dalam dirinya seorang apa ya, akhlak yang baik gitu ya dalam diri seorang pemuda seperti akhlaknya Rasul gitu ya Pak ya. Terus tadi yang keduanya juga menerapkan tentang kehidupan bersyariat Pak ya, menerapkan tentang kehidupan bersyariat di masyarakat Pak. Yang namanya pemuda, godanya Pak ya, yang namanya godaan untuk generasi muda itu gede banget Pak ya, besar gitu ya, kalau dirasakannya itu besar. Tetapi apabila memang pemuda itu adalah pemuda idaman, maka pemuda idaman itu adalah yang melaksanakan nilai-nilai syariat tadi Pak ya, melaksanakan nilai-nilai syariat sehingga dalam dirinya tertanam bahwa memang hukum Allah itu ada dalam dirinya sehingga takut kepada apa yang menjadi larangannya Allah ya. Sedikit saja. Ada keterangan bahwa nanti di padang mahsyar semua berkumpul dan semua butuh pertolongan, dan ada 7 golongan yang akan dinaungi yang semuanya tidak pernah ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, 7 golongan itu diantaranya salah satunya ada seorang pemuda yang tertaut dengan masjid. Pemuda tertaut masjid ya. Jadi pemuda yang tertaut dengan masjid, itulah ya. Lalu apa katanya? Ada seorang pemuda ya, seorang pemuda yang
dia bangun di waktu malam, kemudian melakukan ibadah di waktu malam sampai engkau meneteskan air mata, gitu kan? Ini pemuda itu. Dan satu lagi katanya, ada seorang pemuda, yang pemuda itu kedatangan wanita yang cantik, kemudian mengajak, menggodanya. Lalu apa kata pemuda itu? Ini akhofullah, katanya. Saya ini bukan berarti saya tidak lain tekabita, gitu kan? Tapi saya ini takut kepada Allah. Masya Allah. Pemuda yang akan dinaungi oleh Allah nanti. Siapa itu? Itulah generasi baper. Apa baper? Barisan pecinta Rasul. Masya Allah. Gitu ya. Baper. Bukan yang bawa perasaan ya Pak ya. Sekali Bukan. dengan masalah hati langsung nangis sampai bunuh diri ya Pak ya. Itu ayeuna dibere ayeuna namanya pemuda ayeuna dibere bobogohan diputuskan ku bobogohan jadi bunuh diri. Itu mah lemah gitu ya. Generasi lemah Pak ya. Jadi generasi muda ini ya. Ini yang sering galau nih ya, ini penting banget untuk bisa sama-sama menyaksikan kajian hari ini. Jadilah pemuda baper, artinya membawa perubahan. Atau baper, artinya barisan pecinta Rasul gitu kan. Sama gitu. Gitu kan. Wah, luar biasa ya. Ternyata peran pemuda ini Allah istimewakan gitu ya, sampai pada ketentuan tadi kata Pak Ustadz, di padang mahsyar akan ada 7 golongan pemuda yang mendapatkan keistimewaan gitu ya. Keistimewaannya itu tadi yang menangis ketika malam hari di sepertiga malam gitu ya. Kemudian ada juga yang memang yang menahan hawa nafsunya, dan tadi ada lagi Pak yang tertaut dengan masjid, jadi yang memakmurkan masjid gitu ya. Peran pemuda ya. Sok ayeuna nu ka kuping ada subuh saha? Bapak-bapak. Anu tos rarempo pas wantena teh Pak. Kadang aki-aki. Ya mohon Pak. Setelah ini yang adzan subuh teh suara pemuda. Insya Allah Pak. Gitu, Beda kan? Pak, bisa dibedakan ya Pak ya. Bisa, suara pemuda jeung aki-aki beda lah gitu kan. Tuh pangadanan ke subuh teh. Gerau atau umat Islam teh kusaha? Ku pemuda gitu kan. Minimal dari situ. Ya. Ya banyak lah gitu kan ya gitu kan. Baik Iwan Fidin rahimahullah, Iwan Walafat Fidin rahimahullah. Jadi betapa memang saat ini kita juga harus bisa bersuara kepada Rasulullah melalui momentum Maulid Nabi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa tergerak, mudah-mudahan kita semuanya juga bisa semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saat ini kita semuanya sebagai generasi yang akan memimpin ya keberadaan kita nanti masa yang akan datang. Tentunya hari ini kita harus siap-siap membawa perubahan menuju yang lebih baik lagi. Tentunya generasi terbaik adalah generasi Islam. Baik, para hadirin semuanya, di sini apakah memang ada yang mau sama-sama berinteraksi dengan Bapak Ustadz Soleh? Yang mau berinteraksi dengan Ustadz Soleh boleh menuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan sama-sama bahas. Mungkin kita batasi saja sampai 3 pertanyaan Pak ya. 3 pertanyaan yang ingin menanyakan kepada kita boleh. Sudah ada? Ada Pak? Sebentar ya, kita lihat dulu apakah sudah ada yang bertanya di kolom komentar. Sambil menunggu, katanya begini Kak, bahwa salah satu ciri pemuda yang senantiasa dia itu menjadi generasi ya pencinta Rasul atau beruswah kepada Rasul adalah mereka yang senantiasa gemar menuntut ilmu. Gitu. Bahkan ada sebuah nasihat katanya di dalam kitab Nasoihul Ibad dikatakan apa? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Ya. Jangan pernah engkau jauh dengan ulama. Ya. Wastima'il kalamil hukama, dan jangan kau pernah menyepelekan atau tidak mau mendengar pepatah orang-orang hebat, orang-orang tua, orang-orang yang tokoh yang kita percaya. Karena apa katanya? Kalau kita jauh dengan ulama, tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu, ulama kesana.
Ini Pak, ulama itu berarti yang memang melanjutkan risalah Rasul. Al ulama'u warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Saya pernah baca di surat Ali Imran ayat 59 gitu ya, bahwasanya yang diwariskan oleh nabi kepada ulama itu ada 3. Ya. Di antaranya adalah bahwa bisa menyembuhkan penyakit buta. Yang kedua, menyembuhkan penyakit kulit, dan yang ketiga bisa menghidupkan orang mati. Itu gitu. Maksudnya apa? Jadi hanya ulama yang mampu menyembuhkan orang buta. Ai buta itu buta. Tidak bisa melihat. Artinya orang yang tidak bisa membedakan mana malah kabutatan. Masya Allah. Coba. Hanya Rasul dan para ulama pewaris yang bisa menuduh. Penyakit kulit. Apa penyakit kulit? Enak ya? Kulit di mana? Di luar kan? Iya Pak, di Ya. luar dulu Pak. Artinya penyakit itu penyakit kulit. Lain kurap, kudis, kurap, penyakit kulit adalah penyakit luar. Artinya apa? Dia paham agama unggul. Ngerjakan sholat paham luarnya saja. Karena penyakit kulit. Itu paham jero-jerona. Nah, ya. Apal ajaran Islam dengan kulitnya unggul. Apal sholat kulitnya unggul. Apal Rasulullah kulitnya unggul. Dan itu penyakit dan mudah menular, gitu kan? Dan para ulama pewaris Nabi akan mengobati katanya. Dan satu lagi apa? Bahwa bisa menghidupkan orang mati. Maksudnya apa? Bukan itunya, tapi orang yang sudah yang stres ya, yang sudah apa lagi? Mati secara akalnya gitu. Gitu kan? Yang sudah semoga harapan hanya dengan ulama ya, pewaris para nabi yang mampu seperti itu ya. Itu sebagai mukabah. Tambahan ya. Pak, ini ada pertanyaan dari siapa ini? Dari Instagram ya, dari Instagramnya dari Kontasikul Purwamsik. Susah untuk dibacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana Pak caranya kita sebagai pemuda Islam supaya bisa membawa perubahan? Gimana caranya kita sebagai pemuda Islam supaya bisa membawa perubahan ke lingkungan sekitar kita dan memberi pengaruh yang baik bagi masyarakat Pak? Oke. Ada lagi kan di sini sekalian? Oke, sambil saya coba yang lainnya lagi. Ini ada lagi. Pak Ustadz, gimana caranya mendorong pemuda agar bisa berusaha kepada Rasul? Ya. Gitu Pak. Oke. Kalau itu bukan. Terus ada lagi, ini dari salah satu live Instagramnya Insani. Pak, kiat-kiat agar beristiqomah gimana sih Pak? Soalnya di zaman sekarang mah banyak pisan godaannya gitu Pak. Ya, siap. Ada 3 pertanyaan ya yang siap untuk dijawab. Oke. Baik, yang pertama tadi ya, ada yang bertanya terkait dengan nanti jawab ya. Mangga Pak. Yang pertama adalah tentang bagaimana membawa perubahan ya. Apalagi dihadapkan dengan kondisi yang sekarang. Masyarakat ya Pak, tadi pertanyaan dalam konteks masyarakat. Ya, artinya kalau disambungkan bagaimana kita istiqomah ya. Karena di saat sekarang godaannya Masya Allah gitu ya. Jadi gitu ya. Betul Pak. Kan tadi Aduh. pemuda yang hebat katanya di akhirat adalah seorang pemuda yang tertaut dengan masjid, pemuda yang apabila dia bangun malam dia menangis karena apa itu bertobat gitu ya, memohon kepada Allah. Dan yang ketiga adalah pemuda yang didekati oleh perempuan, digoda, bukannya tidak tergoda tapi dia mengatakan ana akhafu ilallah, saya ini takut kepada Allah. Jadi benteng yang pertama dan utama ya, benteng yang pertama dan utama adalah tentu dalam hal ini apa? Akidah. Artinya orang yang tertaut dengan Allah, gitu kan? Hatinya tertaut, tertambat kepada Allah. Ya cek bahasa saya mah tidak ada benteng yang terbaik kecuali adalah al-imanu billah. Artinya beriman kepada Allah. Sehingga itu menjadi sesuatu yang paling pokok, gitu kan? Nah,
Tinggal bagaimana kita bisa menanamkan keimanan? Ya tentu Allah yang menanamkan. Hanya dalam hal ini secara syariat apa? Paling tidak apa? Ya nggak ada lagi. Dalam hal ini adalah al-ilmu. Artinya dan dia berarti senantiasa menuntut ilmu. Ai ilmu naon? Ilmu teh nurullah. Ai nurullah teh cahaya Allah. Ai cahaya Allah teh cahaya deui wati Al-Quran. Berarti adalah pemuda dalam hal ini yang memiliki benteng yang kuat adalah dia dekat dengan Quran. Berarti baperan. Ya, naon baperan? Barisan pecinta Rasul. Barisan pecinta Quran. Pecinta Quran. Oh, ada lagi apa ya? Tadi mah baper. Tadi baper, sekarang baperan. Oh, tadi mau Rasul, sekarang pecinta Quran. Masya Ya, Allah. baperan. Jadilah pemuda baperan. So, pemuda yang dekat dengan Quran. Ya, pemuda yang dekat dengan Quran artinya dekat dengan cahaya. Dekat dengan cahaya berarti mampu bisa membedakan mana benar, salah dan sebagainya. Ibarat ketika berjalan di kegelapan, kita memegang cahaya itu. Artinya kita mampu menunjukkan sesuatu yang benar dan salah, mana tincakeun, mana iya dan sebagainya kan. Artinya tidak akan salah langkah. Berarti benteng pertama dan utama adalah iman. Dalam beriman rukun iman gitu kan. Lalu apa berikutnya? Ya, iman lalu dekat dengan Quran gitu kan. Kemudian kan ada satu keterangan apa katanya? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an katanya. Terus ada lagi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu katanya. Terbaik di antara kalian, pemuda yang terbaik berarti apa? Man ta'allamal Quran, mereka yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Apa lagi? Bukan sebatas itu, wa 'allamahu, kemudian dia mengajarkannya, mendakwahkannya, bahkan sampai memperjuangkannya. Nah, itulah pemuda yang akan tertanam perisai dalam dirinya, sehingga ketika tadi bagaimana mau memberikan perubahan supaya tidak terbawa, ya tadi tanamkan hati kita iman kepada Allah, hiasi perbuatan kita dengan Quran. Nah, satu lagi apa? Kuatkan kita dalam arti apa? Bahwa yang terbaik ya dalam ini uswah atau contoh ya, yaitu apa itu? Suri teladan yang baik yaitu kepada Rasulullah. Berarti lamun di ieu mah ayat 3R lah berarti. Ya. Satu berarti kuatkan R yang pertama rule. Ayo rule kan apa? Quran ya. Rule itu kan aturan ya? Aturan. Artinya rule, yang kedua rel. Rel kan, rel itu artinya jalan kehidupan. Jalur ya, Pak. Jalur. Ya. Artinya yang dibawa oleh Rasul. Yang dibawa oleh Rasul itu rule dan rel. Huda dan din lah cek bahasa ieu mah. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, dekat dengan Quran, dekat dengan rel, dekat dengan ajaran Islam, tadi mah kehidupan bersyariat. Betul, Pak. Kan? Dan yang ketiga yaitu apa? Roll. Ayo roll kan? Apa itu roll? Gulung, Pak. Lain eta rollan gitu nya. Maksudna role model. Nah, role model. Roll. Ya panutan. Apa role model itu ya? Itu Pak panutan, Pak. Contoh uswah berarti kan. Lamun hirup deket jeung Quran. Naon ya? Terus jalan hirupna tidak akan jauh dari ajaran Islam. Kemudian selalu ya beruswah kepada role model. Role model hirupan daya deui nya Rasulullah. Insya Allah engkau akan berada di tadi. Itu juga rumus supaya kita istiqomah gitu kan. Kan jalan istiqomah itu kan gitu sama. Ihdinas siratal mustaqim. Apa? Ya Allah berilah saya petunjuk kepada istiqomah, jalan yang lurus. Ihdi itu kan Huda. Huda itu artinya petunjuk. Petunjuk itu dalam hal ini siapa? Al-Quran. Berarti orang yang istiqomah adalah dekat dengan Quran. Ngaji, ya, tolabul ilmi, berarti kan udah dikaji Quran, gitu kan? Terus seluruh ajaran syariat Islam, ya kan di ajaran Islam. Betul, Pak. Eta dijadikan jalan kehidupan. Nah, baru yang ketiga itu jadikan Rasulullah sebagai usul. Gambarannya begitu. 3R ya, Pak ya. Ya. Jadi pertanyaan pertama semoga nanti bisa terjawab ya. Terus yang tadi pertanyaan yang keduanya gitu ini Pak, apa namanya tuh? Tadi sebentar.
Oh ini, Pak Ustadz, gimana caranya mendorong pemuda agar bisa berusaha kepada Rasul? Nah, cara mendorongnya pemudanya supaya berusaha kepada Rasul. Kan tadi ya, kalau lihat dari ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Kalau lihat dari ayat begitu. Jadi orang yang beruswah kepada Rasul syaratnya dua. Naon? Hiji liman kana yarjullah. Artinya dia mengharapkan pertemuan dengan Allah. Artinya iman ke Allah. Itu iman ke Allah mau bisa. Artinya iman ke Allah mau bisa beruswah kepada Rasul. Mungkin bisa dilihat di Quran surat An-Nisa ayat 80. Apa? Mengatakan wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah, katanya. Jadi siapa saja yang mengikuti Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Artinya apa? Jadi untuk bisa mentaati Allah, satu-satunya jalan adalah hanya mentaati Rasul. Coba, bisa nggak kita mentaati Allah tanpa dengan mengikuti Rasul? Itu kunci. Abdi teh taat ke Allah. Dan satu-satunya jalan untuk bisa taat kepada Allah mengikuti Rasul. Artinya berarti apa? Orang akan tergerak untuk mengikuti Rasul karena ingin taat kepada Allah. Lalu yang kedua apa? Wal yaumal akhir. Wal yaumil akhir itu apa? Engkau yakin bahwa satu-satunya pertanggungjawaban di akhirat itu akan diterima kalau hidupnya mengikuti Rasul. Coba lihat, ya. Artinya begini. Satu hadis mengatakan begini, man amila amalan falaisa amruna bihi fawaradun. Siapa yang berbuat satu perbuatan yang tidak mengikuti Rasul, maka perbuatan itu akan tertolak. Tertolak kenapa? Capek gawe teu kapake. Capek gawe teu kapake. Sia-sia apanya? Iya, artinya hanya urang berbuat tapi tidak mengikuti Rasul, tidak mencontoh, tidak beruswah, henteu nyunah. Kada nyunah teh nu sesuatu yang pokok dulu. Apa? Pilih punten. Ayeuna nyunah yang nu pokok apa? Nu pokok teh naon? Ya minimal pertama menanamkan keyakinan atau ya, cikumaha iman ka Allah gitu kan. Bagaimana menjalankan Quran dan sebagainya. Ya. Artinya yang pokoknya dulu gitu kan. Sehingga nanti kesananya kita mengambil padilah gitu kan. Padilahnya naon? Makan dengan 3 jari ya. Sok aya lagi makan dengan 3 jari, diusahakeun tapi tara salat. Padahal cek Allah naon lewat Rasul. Cek Rasul naon cenah? Man taroka sholatan muta'amidan kataballahu ismahu ala babunar. Itu kan. Man taroka sholatan muta'amidan. Siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kataballahu ismahu, maka sungguh Allah akan menulis, sungguh Allah telah menulis ismahu, ismah, namanya ala babunar, yaitu di pintu neraka. Jadi ari bab makan 3 jari di dia ari sholat tara, berarti kan tuh. Artinya sholat dulu atau bener kan gitu lah kasarnya. Gitulah gitu ya intinya. Ya, tadi pertanyaan yang ketiga yang terakhir sudah terjawab dengan pertanyaan nomor 1 ya Pak. Ya tadi kan bagaimana cara beruswah kepada Rasul. Pertama bahwa kalau kata ayat tadi mah orang yang bisa beruswah Rasul itu 2. Pertama mengharapkan pertemuan dengan Allah. Artinya apa? Bahwa mentaati mengikuti Rasul sebagai jalan kita untuk taat kepada Allah. Jadi mau bisa orang taat ke Allah, lamun orangnya hidupnya taat ke Rasul, gitu kan? Lalu yang kedua apa? Meyakini ya pertanggungjawaban yang benar nanti di akhirat adalah dengan mengikuti Rasul. Bahkan ada keterangan di akhirat nanti yang kita tunggu-tunggu bukan amal, bukan perbuatan kita. Moal kabeli perbuatan orang mah. Walaupun hidup kita dari sejak lahir sampai meninggal perbuatan baik semua tidak akan sanggup itu menyelamatkan nanti di akhirat. Tapi ada yang ditunggu apa? Syafaatul uzma yang dimiliki oleh Rasul. Kan gitu ya. Jadi syafaatul uzma atau syafaat yang paling besar, yaitu mendapatkan rahmat dari Allah. Melalui apa? Yaitu syafaat dari Rasul. Bagaimana tidak? Itu mengikuti Rasul. Itulah sederhana nama tidak benar. Ya.
sebagai generasi Rasul ya tentunya kita harus berusaha kepada Rasul. Siapa yang tidak mau mendapatkan syafaat dari beliau? Ya, mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa mendapatkan pertolongan itu. Amin ya Allah. Amin. Kemudian Pak tadi yang pertanyaan yang ketiganya tentang kondisi saat ini Pak, tentang kondisi masa kini di mana katanya Pak kita tuh istiqomah di zaman sekarang teh luar biasa susahnya Pak. Bagaimana kita bisa beristiqomah, bisa sama-sama beruswah kepada Rasul, terus kita juga taat kepada Allah di tengah kondisi zaman yang sekarang luar biasa Pak. Apalagi dengan adanya teknologi sekarang, media sosial bisa diakses dimanapun. Ya apapun bisa diakses, kita bisa melihat ya banyak hal apa yang bisa memudarkan, memfuturkan keimanan kita kepada Allah. Ya, jadi gini, kalau saya melihat, pertama kalau kita lihat di surat Al-Fatihah saja ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya supaya kita tertanam jiwa istiqomah, ya, teguh pendirian, pertama adalah tertanam keyakinan bahwa kita itu makhluk yang penuh dengan kebutuhan. Kita itu lemah. Cik, kira-kira kalau kita lemah, apa yang kita lakukan? Pasti amat sangat menggantungkan kepada yang kuat. Jadinya lamun teu boga duit, biasanya naon? Minta ke Allah Pak. Ya artinya begini, ketika kita lemah, tidak punya apa-apa, artinya pasti mencari kepada sesuatu yang kuat. Iya. Sok era ketika kita mau jatuh, ini psikologinya, ketika mau jatuh, maka tangan kita otomatis akan naon? Mencari pegangan yang Iya, ruang kuat. rawa kan? Artinya ruang rawa itu kan memohon pertolongan. Kan di saat itu mah ruang rawa itu aya jukut teu kuat dicepeng gitu kan dan sebagainya kan. Ketika melewati jembatan, sok. Jembatannya dari kayu misalnya. Tetap psikologinya ketika lewat orang teh pasti mencari apa? Mencari sesuatu yang kuat. Yang kuat supaya dijadikan puntangan, Pegangan Pak. Pegangan. Ya. Nah, artinya harus memiliki jiwa isti'anah. Jadi isti'anah itu adalah amat sangat menggantung hanya kepada Allah. Gitu kan? Lalu kata Allah menyampaikan ya ketika itu kalau engkau ingin ya mendapatkan pertolongan dari aku, dua syaratnya katanya, di as-siratal mustaqim, ikuti aturanku, ikuti jalan hidupku katanya. Artinya jalan yang aku bentangkan. Berarti aturanku apa? Al-Quran. Jalan berarti as-siratal Islam. Artinya apa? Orang yang bisa istiqomah komitmen aturan Allah, komitmen terhadap jika kira kalau logika mah pernah lihat lihat kereta api jalan? Ya. Pasti di mana? Di rel Pak. Di rel terus? Ya pada jalur yang sudah tersedia Pak. Ya, akan ada lagi ya. Ya. Berarti kalau kereta jalan berarti ada apa di situ? Artinya matakna jalan teh berarti aya jadwalnya. Dalam lain jadwalnya bakal kumaha kira? Tabrakan. Pasti tabrakan. Artinya apa? Seorang masinis nggak akan berani jalan namun lain jadwalnya. Rule kan? Jadwal teh rule. Ya rule teh aturan berarti kan? Tah. Seorang masinis kereta tidak akan pernah jalan namun pernah ningali kereta api mogok atau enggak? Jarang Pak. Jarang. Ya harus ke jalan atau lah. Ayah Pak. Di mana? Stasiun. Artinya mereka berarti jelas tidak akan dinarel. Nah, berarti orang itu bisa istiqomah. Logikanya adalah kalau ada aturannya, kalau ada jalannya, gitu kan. Insya Allah komitmen terhadap itu insya Allah akan melahirkan istiqomah, gitu kan. Ayeuna ya godaan sok kan ya cai arak atau amer atau apalah istilahnya karena tahu aturannya oh ya teh haram halal ini tidak akan diminum gitu kan apalagi beriman kepada akhirat gitu kan ya tapi kan banyak yang tergoda dan sebagainya ini masalahnya teh iman ke akhirat gitu kan masalahnya apa dia tergoda oleh syahwat dunia gitu kan ya komitmennya maka gitulah kasarnya. Masya Allah ya, semoga
pertanyaan tadi bisa terjawab. Ini kalau misalnya dilihat dari atensinya seluruh hadirin dari live Instagram, di Facebook sama di YouTube masih banyak pertanyaan, tapi karena memang kita juga untuk waktunya terbatas, kepada seluruh hadirin yang pertanyaannya tidak bisa bacakan, tapi mudah-mudahan dari semua pertanyaan yang tadi, pertanyaan itu bisa mewakili jawaban-jawabannya dan generalnya bisa sama-sama kita pahami dari makna pertanyaannya. Baik hadirin semuanya, sebelumnya saya ajak kalau Herol Kasran Bapak Ustadz atau Pak Usul yang sama-sama memberikan tahu kepada semuanya, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini kita bisa bermanfaat, ini amal jariah untuk Pak Ustadz. Sekali lagi juga kita semua juga mendapatkan manfaat dari tahun ini dan dari momentum Maulid Nabi Muhammad, sama-sama bisa membuat puasan bahwa peran pemuda itu tentunya ini diharapkan lagi memang pemuda-pemuda yang berusaha kepada Rasulullah, karena ketika kita berusaha kepada Rasulullah tentunya ini adalah salah satu pegangan kita, dan mudah-mudahan nanti ketika di akhirat nanti Pak ya, mudah-mudahan kita semuanya sebagai generasi umat Islam semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya dari pertemuan malam hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sama-sama telah menyaksikan, dan mohon maaf ya sebesar-besarnya kami apabila memang dari kondisi tadi sinyalnya ada yang masih belum stabil gitu ya, terus juga ada pertanyaan yang belum terjawab dan masalah teknis yang lain sebagainya, mudah-mudahan semuanya bisa dimaklumi, bisa dimaafkan. Segala bentuk kekurangan dan kesalahan itu dari semuanya, tapi secara hakikat, secara dari Allah SWT. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.